Betul Pak, gratis ya, betul. Mau renovasi, mau bangun gratis Pak, Gratis semuanya. gratis. Kontrakannya gratis, dibayarin ya. Jadi nggak ada yang nggak jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita berhadapan dengan inilah rakyat kita doakan ada jalan keluar yang baik ya. Semoga ke depan kita bisa menata kawasan ini. Bayangin Bang Tito, abang saya jadi Kapolsek mungkin 25 tahun lalu Bang. Berapa? 37 tahun lalu. Dari dulu begini aja Bang. Sama aja begini Bang. Dari dulu 37 tahun begini aja. Ini ada orang mau niat baik memperbaiki. Ya, sudah 37 tahun lalu jadi Kapolsek. Ya, semoga kita bisa berpikir yang baik, berpikir yang rasional untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita yang ada di sini. Tadi saya sama Pak Tito, sama Pak Gubernur, sama Pak Agwan masuk ke satu rumah. Waduh, ya sangat luar biasa. Rumah ibu siapa tadi Bu? Ibu ya? Sumi Kamar mandinya di luar WC umum. Ada cahaya nggak rumah? Enggak. Nggak ada cahaya rumah. Ada udara muter nggak? Kagak Pak. Nggak ada cahaya, nggak ada udara muter. Ya, kalau lihat nih rumahnya Ibu Umi ya, kita ini datang mau memperbaiki. Ya, transparan, bermanfaat, yang siap rumahnya dibedah. Berapa rumah? Baik Bapak, saya sampaikan bahwa untuk bedah rumah kami sudah lakukan pendataan. Untuk wilayah Kelurahan Tanah Tinggi ada 9 Pak. Atas nama Sri Rahayu, kemudian Muhibin. Pak, berdiri Pak, yang namanya dipanggil tolong berdiri Pak. Ya, bersedia ya. Oke. 9 orang Pak ya. Ada 9 Dan rumah. keluarga ya. Keluarga. Ada yang satu rumah ada 6 jiwa, bahkan ada satu rumah yang buasnya 13 jiwa. Ya. Ini paling banyak Pak. Jadi mau dibedah ada 9 rumah saja. 9 rumah. Untuk yang di Tanah Tinggi Pak. Oke. Tapi untuk Johar Baru keseluruhannya 81 rumah. Udah didata Pak. Sudah didata. Nama-namanya ada, luasan tanahnya juga ada. Oke. Lengkap Pak. Baik. Kalau di Tanah Tinggi ada 9, totalnya ada 81. Baik. Kalau begitu Bapak sudah tahu rencananya pada saat dibedah Bapak Ibu sekalian ini kan mesti dipindahkan sementara. Ya kan? Kemana tempatnya Pak? Mereka mintanya dikontrakan Pak, sebelum Oke. mereka dilakukan pembedahan. Ada kontrakannya nggak? Mereka mencari Pak tempat-tempat kontrakan yang ada di sini Pak. Oke. Berarti 81 rumah. Ya betul. 81 rumah. Pada saat dibedah kemudian mereka disewakan, dikontrakan. Nanti udah jadi baru balik lagi. Ingin saya sampaikan Pak, menyampaikan berkaitan dengan penataan kawasan di wilayah Johar Baru, khususnya di wilayah Tanah Tinggi ini. Sesungguhnya kami seluruh jajaran telah melakukan sosialisasi 2-3 kali bersama Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, LMK dengan RT-RT untuk mensosialisasikan tentang pembangunan konsolidasi tanah vertikal seperti yang ada contohnya di belakang kita ini yang sudah bagus. Vertikal, Rumah vertikal bisa dibangun bersama-sama tinggal di situ. Itu satu contoh sebenarnya yang bisa kita lihat secara langsung. Kita berharap warga kita di Tanah Tinggi ini bisa meniru apa yang sudah kita bisa bangun beberapa waktu yang lalu. Namun dari beberapa kali yang kami lakukan sosialisasi, ternyata warga masih belum berkenan Pak Menteri untuk dibangun rumah vertikal. Umumnya semua warga menghendaki adanya perubahan dalam bentuk bedah rumah.
Bedah rumah ini kenapa mereka memilih yang pertama, mereka beralasan adalah pada umumnya yang tinggal sekarang di sini lebih banyak usia yang lansia, Pak. Usia-usia lansia, sehingga mereka mempertimbangkan ketika harus naik turun tangga, itu yang pertama. Kemudian juga banyak anak-anak yang kecil, cucu-cucunya khawatir juga kalau dengan rumah vertikal takut jatuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada rumah juga di dalam tadi yang sudah kita lintasi yang sudah terlanjur, sudah dibangun secara fisik, sudah rapi. Jadi kalau yang kiri kanan setuju, depan belakangnya nggak setuju karena sudah terbangun dengan baik cara fisik. Dia tidak mau kalau dibongkar rumahnya karena sudah rapi. Jadi inilah yang kemudian kami terus menerus coba mengedukasi, mensosialisasikan kepada warga, tetapi tetap pilihannya mereka adalah inginnya dilakukan bedah rumah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Pak Menteri, karena ini memang suaranya dari warga masyarakat yang ada di Johor Bahru, khususnya di Tanah Tinggi, dan ini semua yang hadir di sini demikian yang Aturan Tanah Tinggi ada 9 yang mau dibedah. Dari total kecamatan Johor Bahru ada 81. Ini dibedah, bukan dibangun baru. Padahal tadinya Pak Guan mau membantu membangun baru, betul ya Pak ya? Betul. Tapi kita tidak paksa warga. Kalau warganya cuma mau dibedah, ya kita bedah. Gitu ya Pak ya? Nah, yang kedua, pada saat mereka dibedah, mereka kan tentu perlu tempat tinggal sementara. Contoh siapa? Ibu mana yang kontrakan, yang kontrak? Ibu, nah diberikan kontrakan ya. Kurang lebih mungkin kalau ngebedah 3 bulan selesai Pak ya? Selesai 3 bulan. Nanti kontrakannya bantu. jadi selama 3 bulan buat Kita 81 rumah dibayar oleh Buddha Siji. Ya. Tepuk tangan buat Buddha Siji ya. Yang kelas Yayasan Buddha Siji. Itu saya rasa karena tempatnya sempit, 3 bulan nggak cukup, maksimum 6 bulan. Oh, tempatnya sempit. Tetap kita sewain rumahnya. Oh, tapi tetap disewain 6 bulan. Ya. Jelas ya Bu ya, tenang ya. Karena tempatnya jalannya sempit ya. Nah, jadi dan tempatnya menyebar ya Pak ya. Tempatnya menyebar kan? Tempatnya menyebar Pak. Jadi tempatnya nggak sampai ke berdempetan, ini menyebar. Karena ini tidak dipaksakan siapa yang mau dibedah. Betul Pak ya? Jadi kan tidak dalam satu RT, 2 RT kan? Menyebar kan? Oke. Saya rasa itu Pak kesepakatannya. Hari ini kesepakatannya yang pertama dibedah 81 rumah masyarakat di Kecamatan Johor Bahru ya, 81. Kemudian waktunya kurang lebih 6 bulan. Selama dibedah, disewakan, dikontrakan, biayanya dari Yayasan Buddha Siji ya. Yang membedah semuanya biaya dari Yayasan Buddha Siji ya. Saya rasa ini suatu hal yang sangat baik. Cukup lama ya, sampai tahun 96 saya jadi Kapolsek di sebelah ini. Jadi rekan-rekan 9 tahun saya di sini, saya memang melihat permasalahan yang sudah kronis, kumuh daerah ini. Di samping beberapa daerah lain, tapi Tanah Tinggi, Johor Bahru termasuk yang kumuh sekali. Tadi kita gali sendiri ya. Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga. Di Tanah Tinggi seperti itu. Nah, bertahun-tahun nggak ada solusi. Hidup nggak sehat. Di rumah sekecil itu nggak ada toiletnya dan lain-lain. Sinar matahari nggak masuk, banyak nyamuk, debu, nggak sehat. Saya hari ini diajak oleh Pak Menpera bersama dengan Pak Aguan. Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk, memahami persoalan betul dan mau mencari solusi. Didukung lagi oleh pihak yang mau membantu secara sukarela tanpa APBN. Target 500 rumah. Nah, tadi memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat, yaitu dengan cara membangun vertikal seperti yang ada di contoh sebelah. Itu lebih manusiawi rasanya. Tapi ketika masyarakat juga di sini
tidak maunya hanya bedah yang mau diapain, nggak apa-apa. Tapi ingat, di bedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya nggak berubah, struktur bangunnya nggak berubah, ya dipoles-poles airnya. High rise artinya vertikal, lebih manusiawi, lebih layak ya. Tapi kalau tetap seperti itu tak apa-apa juga. Nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain, karena masih ada daerah di daerah Jembatan 5, kemudian di Palmera juga banyak daerah kumuh yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal ya, kayak rusun kecil lah yang lebih manusiawi. Saya kira itu, saya ucapkan apresiasi kepada Pak Menteri Perumahan dan juga Bapak Puan ya. Ini, dan saya harap masyarakat juga bisa betul-betul memikirkan, karena ini bukan penggusuran, bukan, ini adalah betul-betul murni membantu ada perubahan nasib. Itu aja, makasih. Izin Pak Menteri, Pak Guan dan tim dari Udah Suci, ini mohon pertimbangan. Seandainya rumah vertikal itu terdiri atas katakanlah 3 keluarga, memungkinkah? Kan enggak. Misalnya dibangun ada space kamar yang nantinya mereka bisa sewakan. Katakanlah masing-masing satu keluarga ada satu kamar, sehingga nanti mereka juga akan mendapat tambahan penghasilan dari sewa kamar tersebut, misalnya 3 kamar gitu. Tapi terlepas dari itu, terima kasih kepada Bapak Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Aguan dari Udah Suci atas nama perintah provinsi dan warga masyarakat menyampaikan terima kasih. Untuk Di bedah mau jadi perbaiki, ya sudah. Ya, saya kasih waktu seminggu berpikir. Ya, jadi kalau tetap mau dibedah, ya bedah aja. Ya, tadi udah oke Pak, dibedah. Nanti selama dibedah 6 bulan disewain di kontrak. Yayasan Buddha Cici semua total ada 500 rumah. Kalau misalnya yang mana yang masih mau, coba diterusin. Tapi boleh saya sampaikan lagi, kalau bisa naik ke atas, jadi rumahnya di 5 meter, 6 meter, 8 meter bisa dapat 18 meter. Jadi jangka panjangnya terjamin gitu. Jadi buat anak-anak kalau udah besar kan udah terjamin. Jadi saya cuma mau sampaikan aja kepada warga, dan kesempatan ini saya sampaikan supaya warga itu betul-betul pikir 2 kali sampai 3 kali. Ya, kalau memang wajar deh rumah yang memang mau itu mau ada yang mau jual, silakan sampaikan. Terima kasih. Jadi artinya Bapak menyiapkan 500 dari Yayasan Buddha Suci ini bisa membangun secara gratis atau merenovasi. Ya. Nah, sekarang warga di sini maunya baru direnovasi, Ya. baru dibedah. Padahal Bapak menyiapkan diri untuk membangun, dan tanahnya tetap milik warga. Ya, jadi sertifikatnya punya warga ya, harus punya warga ya, gitu. Jadi statusnya harus dia punya rumah itu, betul ya Pak ya? Benar. Jadi yang berhak dapat adalah warga yang punya sertifikat, betul Pak? Dia bukan mengontrak, ya, dan tidak mengontrakan. Dia tempatin sendiri, betul ya Pak ya? Nah, jadi begini Pak, tadi Pak Aguan sudah menyampaikan niat baik. Boleh nggak Bapak verifikasi sekali lagi, jangan-jangan berubah, kan gitu Pak ya? Ya. Betul ya? Jangan-jangan di sini pikirannya sama, mau dibangun semuanya. Kasih waktu berapa? Seminggu lagi? Seminggu lagi ya? Baik. Baik. Betul Pak? Gratis. Ya, betul Pak? Betul. Mau renovasi, mau bangun, gratis Pak? Gratis semuanya. Gratis. Kontrakannya gratis? Gratis. Dibayarin. Ya. Jadi nggak ada yang nggak jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita berhadapan dengan inilah rakyat kita. Kita doakan ada jalan keluar yang baik, ya. Semoga ke depan kita bisa menata kawasan ini. Bayangin, Bang Tito, abang saya, jadi Kapolsek mungkin 25 tahun lalu, Bang. Berapa? 37 tahun lalu. Dari dulu begini aja, Bang. Sama aja begini, Bang. Dari dulu 37 tahun begini aja. Ini ada orang mau niat baik memperbaiki. Ya, sudah 37 tahun lalu jadi Kapolsek. Ya, semoga kita bisa berpikir yang baik, berpikir yang rasional untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita yang ada di sini. Tadi saya sama Pak Tito, sama Pak Gubernur, sama Pak Aguan masuk ke satu rumah. Waduh, ya,
sangat luar biasa. Rumah ibu siapa tadi bu? Ibu ya? Sumi Kamar mandinya di luar WC umum. ada cahaya nggak rumah? Enggak. Nggak ada cahaya rumah. Ada udara muter nggak? Kagak pak. Nggak ada cahaya, nggak ada udara muter. Ya, tolong lihat nih rumahnya Ibu Umi ya. Kita ini datang mau memperbaiki, gratis. Ya, baik Bapak Ibu, kita doakan semua ya. Semua buat negara bangsa ya. Saya sebagai menterinya Prabowo dengan Pak Tito diperintahkan mengurus rakyat kecil, mengurus wong cilik dengan hati dan profesional dan terbuka. Duitnya dari siapa, yang ngerjain siapa, semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup. Mohon doanya semoga ada jalan yang baik untuk penyelesaian warga di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau nanti seminggu lagi bersedia untuk dibangun, siapa Aguan? Siap. Ini pilihan kepada warga. Ya, tolong Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, betul kata Bapak Mendagri, belum tentu ada peluang lagi seperti ini. Ya, Ibu Hasna, ini saya harus jadi menteri bagi semuanya, mesti adil bagi semuanya. Ya. Begitu ya. Kenapa saya jelaskan begitu? Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, jelas ya. Ini bantuan non APBN, non BUMN dan non BUMD. Yayasan Bunda Suci semua total ada 500 rumah. Kalau misalnya yang mana yang masih mau, coba diterusin. Tapi boleh saya sampaikan lagi, kalau bisa naik ke atas. Jadi rumahnya di 5 meter, 6 meter, 8 meter bisa dapat 18 meter. Jadi jangka panjangnya terjamin gitu. Dan aja kepada warga dan kesempatan ini saya sampaikan supaya warga itu betul-betul pikir 2 kali, 3 kali. Ya, kalau memang wajar deh rumah yang memang mau itu mau ada yang mau jual, silakan sampaikan. Terima kasih. Jadi artinya Bapak menyiapkan 500 dari Yayasan Bunda Suci ini bisa membangun secara gratis atau merenovasi. Ya. Nah, sekarang warga di sini maunya baru direnovasi, Ya. baru dibedah. Padahal Bapak menyiapkan diri untuk membangun dan tanahnya tetap milik warga. Ya, jadi sertifikatnya punya warga ya, harus punya warga ya, gitu. Jadi statusnya harus dia punya rumah itu, betul ya Pak ya? Dan tidak dikontrakan. Nah, Jadi yang kami sampaikan ini adalah statusnya adalah milik warga langsung dan tidak dikontrakkan, tidak mengontrak ya. Jadi kalau dia punya kontrakan atau dikontrakan berarti dia memang sudah punya lebih dari satu kalau seperti itu. Jadi ini langsung ditempati langsung pemiliknya sendiri Pak. Oke, Pak. Bye.